Bukan main ya, walaupun barusan diguyur hujan tapi semangat ini semua untuk hadir dalam acara Haul Akbar dan Haflatul Imtihan yang ke-17 serta wisuda TPQ dan Madin Darul Hidayah. Tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassabi ajma'in. Qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa tanzu'il mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Sahibul Hajat Bapak Haji lengkap ini mesti Guntur Dedi Alimo SPPD. Beliau Ketua Badan Wakaf Indonesia Kota Probolinggo dan Ketua juga Yayasan Darul Hidayah yang pada kesempatan malam ini kita hadir di sini dalam rangka suatu acara Haflatul Imtihan beserta keluarga besar yang barusan saya tadi sudah berfoto bersama. Ini saya sengaja hadir di sini karena beliau ini sudah lama mengundang. Cuma kemarin karena banyaknya surat saya nggak ngeh. Begitu di WA, ternyata Haji Guntur ini yang ngundang ya. Wah, ini wajib datang. Jadi ada beberapa acara ini saya cancel dulu. Saya khusus ke Darul Hidayah. Tepuk tangan untuk kita semua. Ketua Haji Guntur beserta keluarga besar. Hadir di sini juga Bapak Kepala Bagian Kesrah Kesejahteraan Rakyat yang baru kurang 2 minggu ini ya. Bapak Samsul Arifin SAG MSI. Pakai in apa pakai Arif aja? Arif aja enggak pakai in. Kemudian Bapak Camat yang tadi izin sebentar Pak Wali katanya karena waktu ke sini pas diguyur hujan di jalan ya. Tadi naik sepeda motor, sekarang sedang basah kuyup, ganti baju. Hadir sebentar lagi insya Allah. Kemudian Lurah Pesangin Kidul Bapak M. Lutfi Mawahid SSTP ya. Nah ini Pak Lurah di Guntur ini karib saya lama ya. Sering-sering nanti main ke Darul Hidayah ya untuk berkolaborasi dan melihat di sini mana-mana yang belum lurus kita luruskan, mana-mana yang belum baik kita perbaiki nanti. Pak Haji Guntur ini merupakan juga salah satu pengurus NU ya. Makanya saya yakin di sini hadir juga muslimat betul. Hadir juga fatayat betul. Apalagi hadir juga ini Banser saya lihat ya. Kemudian dari Babinsa, Babin Kaptipnas termasuk RW RT yang ada di Posangit Kidul. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sini bersilaturahmi. Kemudian salawat dan salam selalu kita panjatkan kepada hadirat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah ya kita yang hadir pada kesempatan ini
mendapat syafaat dari beliau di akhir zaman untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Yang tak bilang amin tak dapat syafaat nanti. Amin ya robbal. Oh, masuk surga semua kalau gitu ini ya. Dan kita doakan bersama kita semua yang hadir di sini dengan berkah hujan yang tadi dari Allah Subhanahu wa taala terus diparingi dengan kesehatan. Lu kena amin ini, Bu. Amin. Anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan hutang-hutangnya segera lunas. Makin kenceng kalau hutang lunas ini ya. Bukan main. Tapi kalau sudah lunas jangan ngutang lagi. Tidak selesai-selesai jadi hutang ya. Bukan main malam hari ini dalam rangka suatu acara haflatul imtihan dan juga ini ada wisuda TPQ dan Madin Darul Hidayah serta haul akbar yang akan nanti dibawakan oleh Habib Kusai. Kemudian ini yang ke-17, artinya sudah 17 tahun. Nah, saya memang sudah lama ingin bersilaturahmi dengan keluarga besar Haji Guntur. Ini kesempatan yang baik ini, dan apalagi di bulan yang baik, di bulan Muharram, bulan yang salah satu bulan mulia. Bulan mulia itu ada 4, dinyatakan dalam surah At-Taubah 36, minha arba'atun hurum. Salah dari 12 bulan yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam penciptaan langit dan bumi, ada 4 bulan yang mulia, yaitu bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Zulqaidah, dan bulan Zulhijjah. Kenapa ini menjadi bulan yang sangat penting? Maka diperingati oleh seluruh umat Islam seluruh dunia. Muharram ini adalah bulan pertama dari kalender Hijriah, khususnya di 1448 Hijriah ini. Karena di bulan Muharram inilah kita harus introspeksi untuk melihat nanti ke depan, untuk merencanakan nanti ke depan, untuk mengevaluasi mana-mana yang tidak baik di tahun sebelumnya harus kita perbaiki lagi. Mana-mana yang kurang, ilmunya kita tingkatkan. Karena arti Muharram ini pengertiannya adalah kita harus mengetahui ilmu kita itu betul-betul paten, mengetahui mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, ya. Mana yang lurus, mana yang bengkok, mana yang ke kanan, mana yang ke kiri. Nah, inilah bulan Muharram. Sesungguhnya ajaran Islam sudah menggambarkan bahwa kehidupan dunia ini nanti ditutup oleh Rajab. Makanya Rajab inilah salah satu bulan kedua yang mulia. Apa arti setelah Muharram? Itu adalah bulan Safar. Maka siapa yang mau melaksanakan kehidupan perjalanan di dunia ini harus mengetahui dulu, ilmunya harus kuat. Anak-anak kita harus dikuatkan. Anak-anak kita ilmunya harus dicukupkan. Karena setelah nanti kehidupan dewasa, dia akan melakukan perjalanan. Masuklah kita di bulan Safar. Sudah Muharram Safar. Sudah Safar, Maulid atau Rabiul Awal, Rabiul Akhir, sudah itu Jumadil Awal, Jumadil Akhir, baru Rajab. Sudah Rajab, Sya'ban, ya. Ini urutan kehidupan. Sampai dengan Sya'ban itu urusan dunia. Muharram ini harus dikuatkan. Bagaimana kita betul-betul keilmuan itu keilmuan yang kuat, tidak keilmuan yang kaleng-kaleng. Insya Allah siapa yang nanti menggali ilmu dan belajar di Darul Hikmah, ya, Hidayah Hikmah, ini hampir sama, ini agak meleset sedikit ya. Darul itu artinya apa? Rumah.
tempat. Hidayah artinya tempat mendapat hidayah, tempat mendapat penjelasan, tempat mendapat ilmu. Insya Allah anak-anak yang dititipkan di sini nanti ilmunya kuat sehingga mampu nanti mengikuti atau mengarungi kegiatan-kegiatan selanjutnya berupa kegiatan untuk melalang buana atau safar. Ya, setelah safar nanti masuk ke Rabiul Awal atau bulan Maulid. Rabiul Awal itu Rabiul itu artinya menetap. Ya, menetap awal. Saya ini menetap awalnya sudah di mana-mana. Sudah di Sumatera Utara, sudah di Riau, sudah di Jambi, sudah di Sumatera Barat, sudah di Bengkulu, sudah di Jawa, sudah di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Manado pernah, Sulawesi Tengah, Palu pernah juga, Sulawesi Selatan pernah, terus sampai ke timur, sampai ke Irian saya sudah. Itu Rabiul Awal saya. Setelah melakukan safar tadi, ya. Kemudian sekarang Rabiul Akhir saya ada di kota Probolinggo. Sehingga saya sudah tahu semua menghadapi seluruh jenis dan bukannya jenis tapi bermacam-macam penduduk Indonesia ini. Penduduk Irian pernah saya hadapi, penduduk Sulawesi pernah, penduduk Kalimantan, Sumatera, Jawa apalagi. Insya Allah memang inilah ternyata kenapa Rabiul Awal saya ini kemana-mana. Ternyata setelah ada di Probolinggo sebagai tempat Rabiul Akhir dijadikan wali kota. Ya, amin ya robbal. Amin, ini berkat doa kita semua ya. Setelah tadi Rabiul Akhir maka kehidupan dunia ini banyak cobaan. Masuklah kita di namanya Jumadil. Jumadil itu adalah cobaan. Cobaan awal yang kecil-kecil, kemudian cobaan akhir. Cobaan akhir ini cobaan yang besar-besar. Ibu-ibu, bapak-bapak di sini yang sudah usianya 40 tahun ke atas, ya, itu sudah menghadapi berbagai macam cobaan. Sampai nangis-nangis pernah, betul Bu? Betul. Saya juga, tapi tidak sampai nangis. Sedih gitu ya. Banyak godaan. 40 tahun ke atas itulah batas godaan kita. Siapa yang berhasil mengatasi cobaan-cobaan itu, maka dia masuklah ke Rajab, menjadi manusia yang berhasil, menjadi manusia yang mulia. Barulah Sa'ban itu mengajak artinya. Ya, mengajak yang sudah berhasil. Yang tidak berhasil nggak usah ngajak-ngajak. Ya, yang masuk jurang nggak usah ngajak masuk jurang. Yang berhasil mencapai kehidupan dunia dengan segala rintangannya itu mengajak, itulah Sa'ban. Nah, mulai Ramadan, kemudian juga Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah, inilah arah kita menghadapi akhirat. Kalau yang memang mampu tadi, insya Allah ditutup dengan Zulhijjah, yaitu menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Yang tidak punya kemampuan, tidak usah khawatir, ada Zulqaidah. Zulqaidah itu sudah kita merenung tentang kehidupan, artinya duduk merenung. Inilah tahapan-tahapan bulan Hijriah, ya, yang harus kita terus lakukan, yang harus terus kita ingat, sehingga nanti kehidupan kita ini betul-betul kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat. Apa kata kunci dunia dan akhirat itu adalah ilmu, ya, ilmu. Nah, di dalam surat Al-Mujadillah ayat 11, ya, yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berilmu itu dinaikkan derajatnya beberapa derajat dibanding mereka yang tidak berilmu. Ya. Nah, inilah dalam rangka meningkatkan keilmuan ini, pemerintah Kota Probolinggo sudah melakukan berbagai macam kegiatan, di antaranya adalah pengentasan kemiskinan, kemudian juga pengentasan anak atau mereka yang
putus sekolah. Jadi yang putus sekolah, yang tidak sampai menyelesaikan SD, sekarang kita kejar dengan paket A. Yang tidak tamat SMP, kita kejar dengan paket B. Yang tidak tamat SMA, kita kejar dengan paket C. Yang tidak selesai sarjana, kita kejar dengan paket. Tidak ada lagi paketnya. Tidak ada, memang paket D yang ada sampai C. Ya. Jadi ini agar supaya apa? Agar supaya keilmuan kita ini meningkat, agar semua nanti warga Posangit Kidul khususnya ini ilmunya meningkat sehingga bisa membangun Posangit Kidul ini dengan lebih atau sama dengan wilayah-wilayah utara. Sehingga kalau mau ke Mayangan bilangnya kalau mau ke Mayangan bilang kemana Bu? Ke kota ya. Ini bagian dari kota. Posangit Kidul ini kota apa dusun? Kota. Makanya ada Pak Lurah ya. Kalau dia masih desa namanya Pak Kepala Desa. Karena sudah jadi kota makanya jadilah dia kelurahan. Nah inilah semangat kita bagi mereka yang sudah tamat SMA. Ini sampai SMA Haji Guntur di sini. Sampai SMP. MI. Nah, bagi yang sudah tamat MI, Madrasah Ibtidaiyah nanti bisa ke Sanawiyah, kemudian bisa ke Aliyah, ya. Dasarnya dulu yang penting, ya. Nanti kalau sudah tamat Aliyah, sudah tamat SMA, terus karena kesulitan ekonomi tidak bisa melanjutkan kuliah, maka pemerintah Kota Probolinggo beserta Basnas, ini tadi terima kasih kepada Basnas ya juga yang sudah membantu menyantuni juga anak yatim. Bagi mereka yang mau kuliah tapi tidak ada biaya, sekarang pemerintah Kota Probolinggo menyiapkan beasiswa sebesar 1 miliar. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Ini tapi yang ngasih segar. Kalau taman SMA-nya tahun 90 ya enggak bisa lagi ya. Enggak ada paketnya, cuma paket C tadi ya. Nah, kalau yang masih segar-segar, masih semangat kuliah, ini bisa diberikan nanti beasiswa. Agar supaya apa? Agar jangan lagi ada warga kita ini yang pengangguran. Ya. Sebentar lagi atau sekarang ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu ada namanya sensus ekonomi ya, untuk melihat bagaimana perekonomian di Kota Probolinggo termasuk di Posangit Kidul. Salah satu nanti yang ditanya apa kegiatan dalam seminggu. Jadi saya yakin yang di Posangit Kidul ini setiap hari sudah ada kegiatan, betul? Apakah mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang mudah-mudah, apakah membantu bapak ibunya ya, dan remaja-remaja juga membantu kehidupan rumah tangga ataupun juga perekonomian keluarga. Ini menandakan bahwa sebetulnya masyarakat kita ini sudah ada pekerjaan ya. Jadi jangan dibilang nanti udah ada pekerjaan Pak. Ya. Apapun yang dikerjakan setiap hari itu sudah menandakan suatu bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu punya pekerjaan. Ya. Banyak lagi program dalam rangka peningkatan ekonomi yang sedang kita galakkan seperti penanaman pisang Cavendish. Ya. Nanti terus kita bagi, insya Allah per kecamatan itu nanti 2.000 pohon Cavendish sebentar lagi ya. Kemudian kita juga sedang mengupayakan yang namanya peternakan burung puyuh. Ini kepada masyarakat agar semua masyarakat nanti betul-betul bisa perekonomiannya meningkat. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan dalam rangka Muharram ini. Mari kita kejar ilmu. Jangan sampai kita dibohongi. Sekarang di era digitalisasi ini banyak pembohong-pembohong, terutama ibu-ibu ini yang banyak korban. Ya, Bu, ini Bu ada barang asli tapi murah. Oh asli, nemen dong.
Iya asli, beli ternyata 2 hari rusak. Ya, hati-hati ibu-ibu. Ini banyak sekali ya, banyak sekali pembohong-pembohong, terutama di era digital ini. Apalagi sekarang pemerintah Kota Probolinggo ini sudah menggalakkan ya internet di seluruh wilayah. Di Posangit Kidul ini kalau buka HP susah benda, enggak kan? Ya, karena sudah diberikan frekuensi internet oleh pemerintah kota. Seluruh wilayah di Kota Probolinggo yang awal tahun 25 kemarin di sini masih susah, kadang hilang sinyalnya, insya Allah sekarang tidak hilang-hilang lagi. Namanya itu super koridor. Jadi seluruh wilayah Kota Probolinggo ini sekarang sudah kita bekali dengan internet ya. Nah ini dimanfaatkan internetnya untuk kemajuan, untuk belajar. Jangan untuk main game, jangan untuk WA yang tidak berguna. Ya ibu-ibu bangun jam 3 langsung tahajud, share sana. Masuk subuh belum tahajud juga dia. Masuk subuh, tiba fajar belum juga subuh. Ya. Nah ini jangan, jadi manfaatkan memang yang namanya HP, internet itu untuk kemaslahatan kita bersama, untuk mencari ilmu, untuk mengembangkan ekonomi, dan untuk kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kota Probolinggo. Demikian, ini saya ini sambutan apa tausiah ini? Iya, mumpung ingat dan mumpung ketemu sama ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian ya. Saya ini kalau ketemu ibu-ibu ini derdak juga Bu. Iya. Memang saya ini kan dokter kandungan. Ya, biasa ketemu ibu-ibu ini. Tapi datangnya satu-satu ke praktek itu. Lalu langsung rame ini ketemu muslimah dan fatayat. Oh, derdak juga Bu. Wah. Demikian barangkali insya Allah kita yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah diberikan hujan, ini tanda salah satu keberkahan bahwa acara ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya mohon maaf, setelah ini izin pamit, geser lagi nanti ke tempat yang lain ya. Ini jadi memang kerjaan saya seperti kejar paket tadi Bu. Aja paket A, paket B, paket C. Hari-hari kejar-kejaran kegiatan. Tadi dari setengah 6 sudah ada fun run di Polres, nyambung belah jimat. Ya, belah jimat itu artinya sama, memperingati 1 Muharram. Istilahnya aja belah jimat. Ya, makanya dari pagi tadi saya pakai cincin hitam Bu. Ya. Ini cincin ada jimatnya semua Bu. Ya. Ini cincin dari batu meteor untuk menghalau godaan jin. Ini bagian dari virus khusus. Ya, warnanya bukan hijau tapi kecoklat-coklatan untuk menghalau godaan manusia. Lengkap jin dan manusia kiri kanan ini. Demikian barangkali sekali lagi ibu saya senang sekali, insya Allah nanti di lain kesempatan kita bisa bersilaturahmi lagi. Dan sekali lagi saya mohon maaf, nanti setelah acara ini saya pindah tempat dan mudah-mudahan kita doakan bersama supaya yang namanya Darul Hidayah, Yayasan Darul Hidayah ini terus berkembang. Nanti kalau ini baru ibtidaiyah, insya Allah nanti bisa sanawiyah, kemudian bisa nanti aliyah ya, dan seterusnya. Demikian doa kita bersama, amin ya robbal alamin. Lebih dan kurang saya mohon maaf karena kita manusia ini penuh kekurangan dan hanya Allah lah yang betul-betul benar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Wali Kota Probolinggo. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu bagi kita semua.
Amin amin ya rabbal alamin.